Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 381, dia adalah naga dewa muda yang mulia. Teriakan nyaring murid keluarga itu bagaikan bongkahan batu besar yang terhempas ke laut, menimbulkan ribuan lapis gelombang di antara kerumunan. Naga dewa muda mulia. Naga dewa muda mulia Huang Xiaolong. Dia adalah naga dewa muda mulia Huang Xiaolong. Benar sekali, menurut rumor, roh bela diri naga dewa muda Huang Xiaolong adalah sepasang naga dewa purba berwarna hitam dan biru. Satu-satunya naga biru yang unik di dunia roh bela diri. Seluruh alun-alun kuil Buddha terberkati menjadi gempar. Rasa terkejut, kaget, dan gembira tampak di antara kerumunan saat mereka menatap kagum pada naga hitam dan biru yang melayang di atas kepala Huang Xiaolong. Naga kembar hitam dan biru itu bagaikan dua gunung agung yang menjulang tinggi di angkasa, kekuatan naga yang terpancar dari tubuh mereka seakan-akan menyelimuti segala sesuatu di bawah langit dengan tekanan yang menindas. Naga ilahi muda yang mulia, dia adalah naga ilahi muda yang mulia. Si Xiaofei memperhatikan Huang Xiaolong, matanya berbinar-binar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketenaran naga ilahi muda yang mulia Huang Xiaolong telah menyebar ke setiap sudut benua angin salju. Sebagai putri kekaisaran Buddha yang terberkati, meskipun dia jarang meninggalkan istana Buddha yang terberkati, nama Huang Xiaolong tidak asing baginya. Dalam beberapa hari terakhir, topik yang paling banyak dibicarakan di antara para dayang dan pengawal istana-istana Buddha terberkati adalah satu hal, yaitu naga dewa muda yang mulia ini. Termasuk para selir kekaisaran, para wanita bangsawan, dan ibunya, permaisuri kekaisaran Buddha terberkati, seringkali memuji Huang Xiaolong. Menurut cerita yang beredar di antara dayang-dayang istana, permaisuri, dan wanita bangsawan, naga muda mulia ini adalah inkarnasi dari Dewa Naga, dewa yang bereinkarnasi, tak terkalahkan, legenda hidup. Mampu membunuh tetua Dewa Templar Ao Baixue saat dia masih berada di puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir. Setengah tahun kemudian, dia berhasil menembus alam Sein. Di dunia roh bela diri ini, tak seorang pun berani menentang Dewa Templar, kecuali dia, naga ilahi muda yang mulia. Belum lama ini, dia mengeksekusi 7 tetua Dewa Templar di kerajaan Luotong. Setiap kali para dayang istana, pengawal istana, permaisuri, dan bangsawan berbicara tentang naga muda bangsawan ilahi, mata mereka bersinar dengan penghormatan, pemujaan, dan penyembahan. Si Plus Xiaofei terus menatap wajah Huang Xiaolong tanpa berkedip, dia sendiri tidak menyadari bahwa, saat ini, tidak ada orang lain di matanya kecuali Huang Xiaolong. Putri. Salah satu pelayan Si Plus Xiaofei memanggil, tetapi Si Plus Xiaofei tidak bereaksi. Pelayan itu memanggil beberapa kali lagi sebelum Si Plus Xiaofei mendengar seseorang memanggilnya, ada apa? Pelayan istana berkata, Putri, kita harus pindah ke belakang, mereka akan bertarung. Huang Xiaolong, Chen Chen, dan 2 tetua agung keluarga Chen bertarung, orang bisa membayangkan dampak destruktif yang akan mereka ciptakan di sekitarnya, hampir seluruh alun-alun akan hancur. Meskipun Si Plus Xiaofei juga seorang prajurit alam Sein, dia hampir tidak tahan dengan gelombang kejut dari pertempuran keempat orang ini. Baru sekarang Si Plus Xiaofei menyadari bahwa semua orang di alun-alun telah mundur dari area tersebut, ini membuat wajahnya memanas karena malu, sedikit merah. Apa yang salah dengannya tadi? Seketika, Si Plus Xiaofei dan para pembantunya mundur dari alun-alun, meninggalkan 4 orang di alun-alun kuil. Huang Xiaolong memerintahkan Zhao Su dan Zhang Fu untuk tidak ikut campur dalam pertempuran, jadi mereka berdua dan 2 boneka raksasa itu mundur ke tepi seperti yang lainnya. Chen Chen dan 2 tetua agung tercengang saat mereka menatap naga kembar hitam dan biru di atas Huang Xiaolong. Pemuda berambut hitam ini adalah orang yang dipuji sebagai bakat paling mengerikan yang pernah ada di dunia roh bela diri, naga ilahi muda yang mulia, Huang Xiaolong. Menyadari bahwa itu adalah Huang Xiaolong, 3 orang yang hendak menyerang bersama itu tiba-tiba berhenti, ketakutan di mata mereka terlihat jelas. Mereka mendengar bahwa, di kerajaan Luotong, 7 tetua Templar Dewa tewas di bawah serangan Poison Course Scarab milik Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengendalikan pasukan kecil Scarab mayat racun yang mampu membunuh ahli alam suci tingkat tinggi. Serangan. Bukankah itu berarti mati lebih cepat? Bertanya-tanya apakah mereka bisa menghadapi Poison Course Scarabs adalah hal yang berlebihan. Melihat ekspresi ragu-ragu dari ketiga orang itu berubah dengan cepat satu demi satu, Huang Xiaolong tidak perlu menebak, karena dia sudah tahu apa yang mereka waspadai. Yakinlah, saat kita bertarung, aku tidak akan menggunakan Poison Course Scarabs. Selanjutnya, jiwa Huang Xiaolong berubah dengan roh bela diri naga kembar, menghilang dari pandangan dalam sekejap. Sebelum seseorang bisa berkedip, Huang Xiaolong muncul tepat di depan mereka, kedua tangannya mengepal, meninju keluar. Tinju yang kuat menghancurkan ruang, tak berwujud dan surrealis, mendistorsi ruang di sekitarnya dengan kekuatan yang halus. Serangan ini ditujukan pada ketiga orang tersebut. Great Void Divine Fist. Wajah Chen Chen menegang, membalas dengan cepat menggunakan Infinite Si Palem miliknya.
Dua tetua agung lainnya terkejut, bertindak setengah ketukan lebih lambat dari Chen Chen, tetapi tetap menunjukkan kekuatan penuh mereka. Gemuruh. Bumi bergetar. Orang-orang yang telah mundur dari alun-alun kuil Buddha terberkati merasa seolah-olah gendang telinga mereka akan meledak, pikiran mereka pusing. Melihat ke sekeliling, mereka melihat Chen Chen dan dua tetua agung dipaksa mundur. Jari jiwa mutlak. Tinju itu berubah menjadi jari teracung dari kedua tangan, mengeluarkan kabut abu-abu dan jeritan melengking dari makhluk tak dikenal. Jejak jari menembus kekosongan, membuat musuh tak berdaya melawannya. Kelompok Chen Chen yang beranggotakan 3 orang terus menghindar, sangat menderita. Telapak Buddha tanah. Serangan Huang Xiaolong berubah sekali lagi, dari jari ke telapak tangan. Cahaya Buddha yang menyilaukan menutupi alun-alun dengan momentum yang agung, bayangan patung Buddha terpantul dalam prisma cahaya. Pemandangan yang luar biasa itu menggetarkan hati semua orang. Sepengetahuan mereka, sepertinya tidak ada keterampilan bertarung agama Buddha dengan kekuatan seperti itu di kerajaan Buddha yang terberkati. Cakar Iblis Asura. Jari-jarinya melengkung, membentuk cakar iblis Asura berwarna hitam menutupi langit, menyelimuti langit cerah dalam kegelapan yang tiba-tiba. Merasakan aura mengerikan dan dingin yang keluar dari cakar iblis Asura yang tak terhitung jumlahnya, kerumunan orang itu pun buru-buru mundur lebih jauh ke belakang. Telapak tangan pengikat dewa. Huang Xiaolong menggunakan serangan telapak tangan lainnya. Dengan kedua telapak tangan di depan, cincin emas mengembang berlapis-lapis. Kemanapun mereka lewat, semuanya diam. Dimulai dari Great Void Divine Fist, Huang Xiaolong melancarkan serangkaian serangan dahsyat, masing-masing serangan merupakan keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat tinggi yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Terlebih lagi, Huang Xiaolong menunjukkannya setelah jiwanya berubah, mendorong kekuatan serangan ke tingkat yang sama sekali berbeda. Dilihat dari kekuatannya saja, Huang Xiaolong telah jauh melampaui Chen Chen dan dua tetua agung. Tak peduli ada 3 orang di antara mereka, Huang Xiaolong tetap mengalahkan mereka. Ketiga pria itu saling pukul, berulang kali mundur dan menghindar. Bahu Chen Chen dipukul dengan jari jiwa mutlak, salah satu tetua agung dipukul dengan telapak Buddha tanah, sementara yang terakhir dicakar dengan cakar setan Asura. Dari kejauhan, kerumunan orang menggigil menyaksikan Huang Xiaolong mencincang 3 ahli alam suci, takut namun fanatisme mereka sama kuatnya. 3 ahli alam Saint Realm bekerja sama dan tidak dapat mengalahkan satu Huang Xiaolong. Jika mereka tidak salah, Huang Xiaolong baru saja mencapai alam Saint Realm beberapa tahun yang lalu. Jadi, apa kekuatan aslinya sekarang? Ini terlalu menakutkan. Bakat mengerikan Huang Xiaolong terlalu mengerikan untuk diukur, membuat semua orang kehilangan kata-kata. Tampan sekali. Jika Dewa Naga Muda yang mulia bisa menatapku sekali saja, aku rela memperpendek 10 tahun hidupku. Kata nona muda dari keluarga bangsawan, matanya yang berbinar menatap Huang Xiaolong. Hal ini menerapkan logika yang sama seperti Wang Dong ketika dia mengklaim bahwa jika putri Si plus Xiao Fei bersedia mengucapkan satu kalimat kepadanya, dia bersedia mengurangi 10 tahun hidupnya. Jika Dewa Naga Muda yang mulia bersedia menciumku, aku bersedia menyingkirkan hukuman 20 tahun. Jika Dewa Naga Muda yang mulia bersedia menciumku 2 kali, aku bersedia mati demi dia. Dengan mengandalkan wajahmu, kau pikir kau bisa menarik perhatian bangsawan muda naga ilahi. Di tengah kerumunan, nona-nona muda keluarga itu saling berkelahi, dan suasana menjadi riuh lagi. Suara ledakan menggelegar menggema di atas alun-alun, menarik perhatian orang banyak. Saat mendongak, anak buah keluarga Chen dibanting ke tanah oleh Huang Xiaolong. Seluruh alun-alun bergetar hebat saat 3 tubuh jatuh ke tanah. Huang Xiaolong perlahan-lahan melayang turun dan mendekati mereka. Chen Chen dan para tetua agung putus asa, semangat juang mereka hancur. Namun, saat ini, beberapa aura dahsyat menyerbu ke kuil Buddha terberkati dari kejauhan dengan kecepatan tinggi. Huang Xiaolong dan yang lainnya menoleh. Itu Kaisar ada di sini. Seruan keras terdengar di luar alun-alun. Ketika mendekat, orang banyak itu dapat mengenali bahwa orang di depan mengenakan jubah naga dan memiliki wajah yang bersih dan berkulit putih, Si plus Fantian.